Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan Google Workspace for Education dimanapun berada, semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar dan berkarya. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sebagaimana yang kami sampaikan kemarin, bahwa masih ada satu materi besar, yaitu Google Sites yang kami akan berusaha untuk membuatkan video tutorialnya ya, karena kemarin belum sempat kami sampaikan karena keterbatasan waktu. Maka dalam kesempatan ini mohon izin untuk sedikit berbagi bagaimana cara membangun atau membuat sebuah set yang menarik begitu ya. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa set ini Google Set ya, ini sangat mudah sekali pembuatannya, namun hasilnya bisa sangat bagus gitu ya, tergantung nanti bagaimana kreativitas Bapak Ibu. Jadi contohnya bisa untuk mendisplay atau membuat sebuah papan informasi gitu ya, tentang kegiatan kita seperti ini, pelatihan kita kemarin. Kami up di Google Set gitu ya, jadi semua informasi terpampang dalam satu link gitu ya, dalam satu link site ini ya, jadi sangat mudah sekali untuk bisa diakses peserta gitu ya. Ini kalau tampilan di laptop, kalau Bapak Ibu menghendaki melihat atau mengecek tampilan di tab nanti seperti ini ya. Misalkan melihat tampilan di HP, tinggal diklik yang ini tampilan HP ya. Kalau lihat di HP berarti klik-kliknya yang ini. Oke, termasuk pelaksanaan kegiatan kemarin, recordnya ada di sini semua ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat materinya bisa klik ini ya, recordnya yang kemarin. Atau Bapak Ibu barangkali punya produk sesuatu gitu ya, mohon maaf ini bukan promosi ya, ini ketika site ini dikembangkan bisa menjadi alat untuk promosi juga ya. Misalkan Bapak Ibu punya produk sesuatu gitu ya, buku atau apapun gitu ya, bisa Bapak Ibu buatkan set dan itu nanti untuk promosi gitu ya. Oke, seperti ini. Dan yang akan kita bahas nanti adalah untuk pembelajaran, jadi kurang lebih seperti ini yang nanti akan kita bangun. Misalkan kelas 4C gitu ya. Oke, ini tampilan laptop gitu ya, nanti kurang lebih seperti ini, ada foto yang bisa bergerak-gerak gitu ya, bisa ditautkan ke medsos juga, atau nanti misalkan mau ke materi ajar gitu ya. Misalkan tadi permapel ya, kebetulan yang saya ajar ini di kurikulum sekolah penggerak ya, jadi seperti ini siswa bisa akses materinya seperti ini, misalkan dari HP juga bisa ini Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini siswa bisa klik ini juga. Nah seperti ini ya, ini siswa mengakses menggunakan HP ya. Nah juga bisa nanti ada page yang untuk penilaian misalkan. Nah nanti tergantung Bapak Ibu sesuai kebutuhan ya, nanti ini bisa dikerjakan langsung di sini Bapak Ibu. Nah langsung bisa dikerjakan di sini, atau nanti main link juga bisa ya. Kalau ini main embed ini ya namanya. Oke, nanti bisa ada sumber belajar kalau dibutuhkan, atau mungkin sambutan dari kepala sekolah dan seterusnya, bisa Bapak Ibu tambahkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan gitu ya, kira-kira yang dibutuhkan untuk diinformasikan di sini itu apa gitu ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah bagaimana cara membuatnya? Oke Bapak Ibu, mari kita coba. Silahkan Bapak Ibu simak baik-baik, dan semoga nanti setelah ini Bapak Ibu bisa berkarya membuat sebuah site untuk pembelajaran dulu. Nanti kalau sudah oke, baru silahkan nanti untuk yang lain, misalkan untuk memposting kegiatan gitu ya, kegiatan yang di sekolah, atau juga mungkin untuk promosi
sesuatu gitu ya. Oke, nanti silakan Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih jauh lagi. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita mulai untuk membuat set yang seperti ini ya. Kita buat set kelas dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi langkah pertama seperti biasa kita buka tab baru ya, new tab ya. Sudah tampilan seperti ini, pastikan ini adalah akun kita gitu ya, sudah dengan akun belajar ID gitu ya. Nah, kalau sudah seperti biasa Bapak Ibu pilih yang 9 titik ajaib ya, lalu pilih yang site. Nah, kita tunggu loading sebentar. Nah, Bapak Ibu sebenarnya di site ini sudah banyak sekali disediakan template Bapak Ibu. Yang pertama misalkan Bapak Ibu mau bikin site untuk portofolio siswa gitu ya. Nanti di sini udah ada templatenya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri, diekspor sendiri, atau site kelas gitu ya yang mau kita bikin. Boleh Bapak Ibu pakai ini ya, atau mungkin bangun dari awal ya, membangun site kelas dari awal gitu ya, atau bikin site club atau portofolio pribadi itu bisa. Nah, kalau Bapak Ibu udah pernah bikin, nanti di sini akan muncul seperti ini ya. Oke, kita mulai dari awal saja. Kita dari blank ya, atau kosong. Kita bangun kelasnya dari awal gitu ya. Jadi seperti ini tampilan pertama Bapak Ibu. Oke, di sini misalkan kita bikin site kelas, misal ya ini Bapak Ibu, saya ganti kelas 4B gitu ya, SD plus Rahmat, SD plus Rahmat, Kota Kediri. Nah, ini nama besarnya gitu ya, misalkan blok kita rata tengah gitu ya. Maaf, ini ke rata tengah. Nah, fontnya Bapak Ibu bisa gunakan yang sesuai selera gitu ya. Misalkan saya mau pakai itu gitu ya, nanti Bapak Ibu sesuai sesuai keinginan gitu aja ya. Misalkan SD plus Rahmatnya pakai ini untuk membesarkan, pilih ukuran font gitu ya. Kalau terlalu besar mungkin ini ya. Nah, misalkan ini mau dilebarkan, tinggal ini aja Bapak Ibu, main tarik-tarik aja, jadi tidak perlu repot. Oke, ini sudah jadi gitu ya. Misalkan di sini nanti namanya mau sama kayak ini gitu ya, ini bisa di copy ya supaya sama nanti namanya. Nah, seperti ini. Oke, ini terlalu panjang berarti Bapak Ibu, misalkan hanya sampai di sini aja. Oke, ini supaya bagus, kelasnya kita bikin besar, kelas 4B SD plus Rahmat. Oke, sudah. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah jadi sebenarnya ya, cuman nanti perlu pertama sekali untuk header dan lain-lain nanti aja ya Bapak Ibu. Setelah bikin ini, maka saya kenalkan dulu yang di sini Bapak Ibu. Kita ke halaman dulu atau ke page dulu ya. Oke, mau nambah page, misalkan tadi setelah halaman utama ada materi gitu ya, jadi nanti kumpulan materi-materi ada di sini. Baik. Nah, seperti ini munculnya di sini. Lalu ada misalkan penugasan. Nanti ini kondisional Bapak Ibu, sesuai yang Bapak Ibu butuhkan gitu ya. Penugasan atau penilaian ya, penilaian aja. Penilaian. Oke, misalkan lagi sumber belajar. Nanti referensi belajar Bapak Ibu tautkan di sini. Kemudian misalkan mau ada profil gitu ya, misalkan. Jadi untuk memperkenalkan ini sebenarnya setnya apa sih gitu, nanti dijelaskan di profil ini. Misalkan cukup seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau mau nambah nanti sama caranya, buka page atau halaman lalu ditambahkan di sini. Oke, itu cara menambahkan halaman. Oke, misalkan halaman di sini materi ini mau fontnya mau disamakan gitu ya. Jadi ini semua gitu ya. Ini terus ukurannya 64. Jadi semuanya dibikin sama seperti itu. Jadi fontnya biar sama gitu ya. Oke,
Oke, begini dan seterusnya. Jadi ini sama fontnya. Misalkan ini sudah dirasa untuk halamannya udah selesai gitu ya, maka langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya Bapak Ibu bisa misalkan mau ganti headernya ini ya. Header itu gambar yang di belakang ini Bapak Ibu. Bisa dengan upload gambar kalau udah disiapkan ya. Nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan gambarnya dulu, nanti bisa diupload untuk diganti. Caranya di sini ya, upload gambar ini nanti bisa dipilih, atau mungkin foto sekolah gitu ya, misalkan latar belakang sekolah gitu ya. Saya nyimpennya di sini, maaf sebentar, misalkan saya mau pakai foto ini gitu ya, yang ini aja. Nah seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini jadi sudah ini juga pengen diganti gitu ya, jadi semuanya nanti headernya sama gitu ya, atau mau beda-beda juga boleh nanti Bapak Ibu. Oke, itu cara mengganti gambar headernya, boleh disamakan atau juga boleh beda, nanti Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri ya. Misalkan itu dulu. Nah sekarang misalkan di awal ini tadi ada gambar gitu ya, ada foto-foto kelas 4C gitu ya, ada kata pengantar ini ya, ini saya copy aja biar tidak terlalu lama. Nah bagaimana cara menambahkannya? Cara menambahkannya begini Bapak Ibu. Jadi setelah tadi ada halaman, di sini ada sisipkan. Nah di sini ini banyak sekali Bapak Ibu, nanti kita akan coba ya. Untuk menambahkan tadi bisa kita klik kotak teks ya, lalu kita paste ya. Nanti kalau Bapak Ibu baru bikin ya, nanti bikin dari awal ya, misalkan seperti ini. Atau mau ada gambar gitu ya, ada gambar kemudian ada teks gitu ya, maka bisa dipilih ini, pilih ini, misalkan satu gambar dengan teks, ini dua gambar dengan teks. Jadi ada ini ya, Bapak Ibu bisa melihat bedanya ya, ada 3 teks dengan 3 gambar, ada gambar teks nanti sesuai kebutuhan ya. Untuk yang ini tadi saya pakai yang ini, atau bikin yang seperti ini tadi, di atasnya itu ada gambar anak-anak gitu ya, ada profil, ada foto-foto kelas 4C gitu ya, kelas 4B gitu ya, bisa Bapak Ibu. Jadi yang ini nanti biar ke bawah, misalkan gambarnya tapi yang bisa bergerak ya, bergerak-gerak. Ini kalau di Bapak Ibu lihat sebagai pembaca gitu ya, yang melihat gitu ya, ini bisa bergerak-gerak sendiri. Nah bagaimana caranya? Itu namanya ini Bapak Ibu, carousel ya, carousel gambar. Nah bagaimana cara menambahkan? Ya tinggal gini aja, diklik di sini kemudian pilih yang ini. Nah minimal harus ini 2 gambar minimal. Misalkan saya ambil dari drive saya, sebentar, misalkan oke, ini saya ambil semua gitu ya, nanti dia biar bisa bergerak-gerak. Minimal 2 ya Bapak Ibu ya. Nah, pokoknya ada gambar ini. Nah seperti ini. Kalau sudah, ini juga ada pengaturannya, misalkan mau mulai otomatis, nanti speednya itu mau lambat, cepat, atau sangat lambat gitu ya, misalkan menengah jais gitu ya. Oke, kita klik sisipkan. Nah tampilannya seperti ini. Ini kita sesuaikan gitu ya Bapak Ibu. Enaknya ini Bapak Ibu, ini kalau di website mungkin harus pakai bahasa pemrograman gitu ya, pakai coding itu agak susah gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau di sini kita tinggal klik ini tadi ya, klik kemudian ini kita sesuaikan. Wah enak sekali Bapak Ibu. Tampilannya seperti apa kita cek ya. Nah seperti ini Bapak Ibu tampilan di komputer. Nah ini bergerak-gerak sendiri kan ya Bapak Ibu. Nah kan. Oke, kalau di tab mungkin ya, di tablet gitu ya, seperti ini tampilannya. Nanti kalau dilihat di HP, nah tampilan seperti ini. Oke Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu mau di halaman pertama ini, di halaman beranda itu ya, atau halaman muka, Bapak Ibu mau menampilkan
atau menautkan medsos dari sekolah itu bisa Bapak Ibu. Misalkan di sini nanti Bapak Ibu mau ada gambar yang ketika diklik itu bisa langsung ke medsosnya sekolah gitu ya. Oke, kita siapkan tombol ya atau button gitu ya. Ini misalkan nanti yang mau ditautkan IG atau FB dan IG, FB sama YouTube gitu ya. Oke, nah sekarang ukurannya kita kecilkan ya, ini kan terlalu besar. Nah, Bapak Ibu kalau mau mengecilkan tinggal pojok sini kemudian disesuaikan. Nah, seperti ini. Nanti kita tata ya, kita kecilkan dulu. Oke. Yang ini juga kita kecilkan. Nah, ini enaknya di sini Bapak Ibu. Jadi mudah sekali, ini kita paskan. Misalkan ini ditaruh di sini, kita paskan. Yang ini geser ke sini. Oke, terlalu kecil, kita sesuaikan. Yang ini kita pindah, jadi tinggal drag and drop gitu ya, tinggal seret-seret gitu Bapak Ibu. Oke, ini memang agak gede ya Bapak Ibu. Misalkan urutannya mau digeser-geser, ini bisa Bapak Ibu. Oke, setelah ini sudah disiapkan gambarnya, tinggal nanti Bapak Ibu misalkan mohon maaf ini Facebook sekolah kami gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini tinggal diklik, lalu ini ada link ya, link tautannya. Kita pastekan saja di sini lalu diterapkan. Kemudian untuk yang YouTube juga demikian, kita copy, kemudian ini kita klik, kita tautkan. Lalu yang IG juga demikian, kita copy linknya, kita klik. Oke, kalau yang WA ini ada sendiri nanti Bapak Ibu, misalkan saya kopikan dari sini aja ya. Oke, yang ini semacam script gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita copy, kita paste di sini. Oke, seperti itu. Oke, kita coba ya Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini. Nah, ini misalkan diklik gitu ya. Nah, dia akan ke tab baru, kemudian dibawa ke FB-nya sekolah. Nah, seperti ini. Nah, nanti misalkan YouTube-nya, icon YouTube-nya diklik, maka dia akan dibawa ke tab baru ke YouTube sekolah dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau sudah tadi ini dianggap sudah ya. Halaman muka. Oh ya, tadi ada running text ya Bapak Ibu. Running text ini agak beda ini ya Bapak Ibu. Nanti akan saya berikan skripnya gitu ya di di deskripsinya ini ya, deskripsinya channel YouTube nanti ya, karena itu ada sedikit trik gitu ya. Oke, nanti aja. Oke, misalkan kita ke materi dulu. Nah, di materi ini kan hanya satu ya page-nya, halamannya ya. Nanti pengennya itu ada mata pelajaran banyak, itu sudah jadi satu gitu ya. Oke, Bapak Ibu bisa balik ke halaman. Jadi diklik materi ini, kemudian diklik yang sini ada titik 3 ini, kemudian tambahkan sub halaman. Misalkan nanti ada matematika gitu ya. Langsung enter bisa, tambahkan lagi sub halaman, lalu misalkan bahasa Indonesia, enter, dan seterusnya sesuai misalkan materi yang Bapak Ibu ajarkan gitu ya. Kalau di tematik ya tema 1, tema 2 dan seterusnya. Nanti sesuai kebutuhan Bapak Ibu bisa menambahkan ya, seperti itu kira-kira. Misalkan ini fontnya juga dibikin sama, caranya sama kayak tadi ya Bapak Ibu ya. Caranya sama kayak tadi. Nah, seperti ini. Yang bahasa Indonesia juga supaya sama gitu ya. Ini kalau kurang panjang bisa disesuaikan, tinggal tarik-tarik. Oke Bapak Ibu,
misalkan ini sudah gitu ya, sudah dibikin. Nanti kalau Bapak Ibu ada mapel lain nanti silakan ditambahkan, caranya sama. Klik titik 3 ini kemudian tambahkan subhalaman. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti silakan ditambahkan sesuai kebutuhan. Oke, misalkan jadi nanti ngekliknya seperti ini. Misalkan ke bahasa Indonesia gitu ya. Saya contohkan satu, nanti mau ngisi materi di sini gitu ya. Bapak Ibu bisa klik yang sisipkan, lalu mau pilih yang mana gitu ya. Nanti yang model seperti apa nanti silahkan ya. Misalkan ini di sini saya mau ada Google Slide gitu ya. Jadi bisa ditambahkan dari langsung slide ini atau dari drive kalau filenya udah ada di drive gitu ya Bapak Ibu ya. Misalkan dari slide dulu ya. Oke. Oke, misalkan sambil yang ini ya. Oke, ya ini sudah ada materi paparan kita Bapak Ibu yang kita bikin di slide ya, di Google Slide gitu Bapak Ibu. Nah, kalau mau diatur-atur seperti ini. Misalkan mau di full ya, tampilannya mau tampak full gitu ya, seperti ini. Jadi bisa kita atur-atur sesuai dengan kebutuhan. Misalkan nanti mau ada video YouTube juga di bawahnya. Jadi babnya misalkan kalimat transitif dan intransitif gitu ya, untuk referensi anak-anak. Kalau sudah tahu URL-nya bisa langsung diklik di sini Bapak Ibu. Kalau masih mencari, diklik yang penelusuran video lalu di klik yang kaca ini. Misalkan saya pilih yang ini gitu ya. Salah satu ini aja ya misalkan. Nah, itu udah muncul di sini Bapak Ibu. Oke. Bisa kita atur ya, kita atur tampilannya supaya sama dengan atasnya gitu ya. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah dirasa cukup ya, sudah dirasa cukup, mungkin nanti bisa ditambahin materi yang lain ya, apa yang mau disampaikan pada bab ini gitu ya. Nanti silakan, caranya sama. Tinggal mau, kalau misalkan ada dokumen gitu ya atau Google Docs, tinggal klik ini aja ya, atau nambahkan formulir, spreadsheet dan lain-lain. Jadi tinggal klik aja Bapak Ibu. Oke, misalkan ada nanti kalimat atau materi yang panjang, Bapak Ibu bisa pakai teks yang diciutkan ini ya. Nanti coba saya cari yang Google Docs ya, yang atau materi yang panjang sebentar. Dan kelas 4C. Nanti saya copy dari situ gitu maksudnya. Bentar. Semoga ada Bapak Ibu. Bentar. Bahasa Indonesia. Oh, ini tidak panjang, tidak apa-apa sih. Ini nanti dilampirkan di ininya ya Bapak Ibu. Misalkan ini maksud saya tadi untuk menunjukkan yang ini Bapak Ibu, silakan diperhatikan Bapak Ibu ya. Mau pengen ada materi yang panjang gitu, jadi judulnya di sini ya, misalkan judulnya di situ, ini judulnya, lalu ini ada teks panjang, misalkan ini nanti panjang gitu ya, penjelasan gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa taruh di bawahnya yang panjang. Nah, seperti ini. Nanti tampilannya seperti apa, kita cek ya Bapak Ibu ya, supaya nanti Bapak Ibu tahu bedanya. Oke, yang tampilan laptop aja. Ini yang slide tadi, ini yang YouTube. Nah, ini tampilan yang di ini, udah ketutupan ya. Nah, ini ada ini Bapak Ibu. Jadi yang kelihatan hanya judulnya ya. Nanti kalau mau baca penjelasannya itu bisa diklik yang tanda panah. Nah, baru muncul ya Bapak Ibu, atau tampilan HP ya. Nah, seperti ini. Jadi hanya judulnya, kemudian kalau mau baca klik. Nah, baru di scroll. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi lebih menghemat ruang gitu ya. Jadi di bahasa Indonesia nanti ada slide paparan, kemudian ada video referensi, kemudian ada penjelasan lain. Yang kalau panjang maka di model seperti ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti tahu bedanya ya. Kalau diketik atau di paste panjang itu kan terlalu panjang ya, tidak enak gitu ya. Oke,
misalkan ini sudah ya Bapak Ibu ya, untuk materi nanti matematika, PKN dan PPKN dan mapel lainnya bisa dengan cara yang sama. Nah sekarang misalkan ke penilaian gitu ya, penilaian ini diisi apa gitu ya. Di sini Bapak Ibu misalkan mau menambahkan ulangan harian gitu ya, ulangan harian atau tugas-tugas ya. Misalkan ulangan harian yang itu di form gitu ya, Bapak Ibu bisa langsung tautkan Google Form ya, diklik yang ini, jadi sisipkan kemudian pilih yang Google Form. Oke, kita cari Google Form misalkan tadi bahasa Indonesia ya tadi ya, mana ya, bahasa Indonesia, bentar, atau mungkin sebagai contoh ya Bapak Ibu, sebagai contoh mungkin yang ini ya. Tidak apa-apa ya, ini aja ya Bapak Ibu ya, ini sebagai contoh aja bagaimana cara menyisipkan gitu ya. Oke, jadi ini anak-anak langsung bisa ngisi di sini Bapak Ibu, anak-anak langsung bisa ngisi di sini tanpa membuka tab baru gitu ya. Oke, kita cek ya Bapak Ibu ya, tampilannya akan seperti apa gitu. Nah ini kalau pakai HP, nah bisa diklik ya, jadi anak-anak bisa langsung ngerjakan di sini. Nah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke, di penilaian sudah. Oke, di penilaian sudah. Nah sekarang di sumber belajar ini sama Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu mau menautkan YouTube gitu ya, referensi-referensi video pembelajaran di YouTube ya, nanti bisa ditaruh di sini. Caranya sama, tinggal klik ini aja. Misalkan IPA itu tentang fotosintesis gitu ya, ini saja di sini, sintesis kelas 4 gitu ya. Oke, misalkan saya pilih yang ini, sama caranya nanti sesuaikan. Oke, kalau profil misalkan nanti bisa diisi bisa enggak ya, saya kopikan aja. Misalkan Bapak Ibu nanti mau ngisi gitu ya, misalkan profil nanti ada semacam ini ya, semacam ini ada narasi gitu ya, jadi modelnya teks dulu, lalu ada spreadsheet yang data kelas. Nah ini juga bisa Bapak Ibu langsung ditautkan spreadsheet ya, spreadsheetnya data kelas 4C. Nah ini misalkan, oke, jadi enak sekali Bapak Ibu. Nah data siswa kelas 4C itu langsung ada, jadi spreadsheet tadi langsung bisa ditautkan Bapak Ibu ya, tanpa kita harus melakukan apa namanya bahasa pemrograman yang lain ya, cukup tinggal tadi klik aja sudah nampak, nanti tampilannya seperti ini. Kalau mau ditambah gambar sama seperti yang beranda tadi Bapak Ibu caranya ya. Ini tampilan HP, ini juga bisa dilihat secara langsung, atau kalau mau dibesarkan atau ke new tab ke spreadsheet sebenarnya gitu ya. Nah seperti ini akan dibawa ke new tab ke spreadsheet yang sebenarnya. Oke, misalkan seperti itu ya. Oke, nah sekarang ini katakanlah udah jadi gitu Bapak Ibu ya, kita mulai untuk mempercantik gitu ya. Oke, mulai dari sini, ini kita tambah logo ya Bapak Ibu ya. Misal kita tambah logo, logonya saya pakai yang baru aja coba, misalkan pakai ini. Oke, nanti logonya udah masuk, kemudian di favicon ya, favicon nanti gambar kecil yang muncul di atas Bapak Ibu. Oke, ini sudah. Oke, kita close. Nanti akan muncul di sini di tampilan pembaca gitu ya Bapak Ibu. Oke, misalkan ini di sini kita mau kayak ini ya, ada namanya running text gitu ya. Oke, saya kopikan ini aja dulu ya. Ini namanya embed Bapak Ibu. Jadi ada script, butuh script ya. Nanti scriptnya akan saya tuliskan di deskripsi gitu ya. Misalkan, jadi caranya pakai embed ini Bapak Ibu, atau sematkan itu ya.
kita paste di sini ya tadi kodenya. Nanti Bapak Ibu kalau mau ganti warnanya, warna backgroundnya yang oranye ini, kalau tidak suka bisa diganti merah atau yang lain ya. Termasuk fontnya terlalu kecil atau terlalu besar, jenis fontnya nanti silakan, atau tulisannya ini bisa diganti ya. Gantinya di embed atau sematkan di sini ya. Kalau udah klik oke. Nah seperti itu. Ini kita lebarkan saja, ada terlihat batasnya ya Bapak Ibu ya. Ini agak kita naikkan, jangan terlalu mepet ya Bapak Ibu, supaya nanti di tampilan di HP ya. Caranya dicek yang ini previewnya, lalu kita cek yang HP. Nah ini berarti terlalu mepet Bapak Ibu. Oke, kalau tampilan tab sudah bagus, oke agak kita tarik ke bawah dikit ya. Oke, misalkan segini, kita cek lagi supaya di tampilan HP juga oke sudah ya. Seperti ini Bapak Ibu cara menambahkan running text-nya. Oke, tadi ngecek ini ya, apa namanya, running text sudah, logo sudah. Oke, nah sekarang misalkan Bapak Ibu tadi nambahkan, saya tadi kan nambahkan teks di sini ya. Bagian-bagian ini misalkan kita salah gitu ya, atau ada kekeliruan, atau kita mau hapus, bagaimana caranya ini Bapak Ibu? Tinggal klik, nah sudah hilang ya. Kemudian mau ganti temanya bisa Bapak Ibu, misalkan backgroundnya nanti mau ini bentar, kalau upload kelamaan ya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu nanti udah siap gambarnya boleh. Nah, ini sudah disediakan sebenarnya ya, di sini udah disediakan. Oke, misalkan pakai ini ya, nanti Bapak Ibu sesuaikan. Nah jadinya seperti ini, tapi gak matching ya Bapak Ibu sama yang atasnya. Oke, ini saya pakai reguler aja. Misalkan yang ini ya, yang ini yang mau dikasih background gitu ya, boleh, silahkan nanti Bapak Ibu. Oke, misalkan backgroundnya mana ya. Oke, ini aja ya Bapak Ibu ya, untuk sekedar contoh, nanti kalau Bapak Ibu bisa disesuaikan. Oke, di sini ada footer Bapak Ibu. Kita bisa nambah, misalkan ini tadi kelas 4C gitu ya. Kelas 4C SD plus Rahmat ya. Ini boleh ditulisi begini atau tidak apa-apa juga sih. Nah, plus Rahmat 2021 gitu ya. Oke, bisa ditengahkan kata tengah, nanti fontnya apakah cukup segini, pakai font yang mana, misalkan mau yang ini gitu ya, yang ini aja. Kemudian warnanya mau diganti. Nah oke, ini bisa Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian backgroundnya mau diganti juga. Oke, misalkan mau pakai ini gitu ya, nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan. Gak kebaca ya. Oke, berarti nanti bisa pakai putih ya, clear ininya, ini yang putih aja. Oke, atau berarti yang mencolok merah ini ya. Oke, ini aja wes. Oke, nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan. Oke, nanti tampilannya seperti apa kita cek dulu ya. Tadi kita udah nambah ini, terus yang terakhir ada footer ada footer. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Sebelum lupa Bapak Ibu ya, misalkan ini juga kita mau nambah peta gitu ya, peta sekolahnya di mana gitu ya, bisa di profil atau di halaman muka atau beranda ini Bapak Ibu ya. Misalkan di sini ya, saya contohkan, nanti kalau Bapak Ibu silakan disesuaikan gitu ya. Misalkan saya mau ada peta sekolah di sini, ini sudah disediakan Bapak Ibu, kita tinggal klik yang ini, atau bahkan kalender pun juga bisa ditambahkan nanti. Misalkan peta dulu ya Bapak Ibu ya, kita tuliskan saja alamatnya atau nama sekolahnya, kalau sudah ada nanti pasti akan muncul. SD plus Rahmat, ini sudah ada. Oke, kita klik. Nah ini udah ada, kita pilih. Nah di sini udah ada Bapak Ibu. Misalkan jadi mau nyari sekolah kelas 4 SD plus Rahmat itu di mana sih gitu ya, besarnya seperti ini Bapak Ibu, bisa disesuaikan.
atau Bapak Ibu sudah menjadwalkan kalender pendidikan gitu ya, nanti bisa diklik ditambahkan di sini di kalender. Jadi ini udah enak sekali, udah disediakan semua. Kalau misalkan mau nambah tombol ini gitu ya, atau mau oke, kita coba ya yang tombol ya. Kita coba yang tombol Bapak Ibu. Mau nambahkan tombol ini misalkan apa ya? Ini aja, kita pakai yang untuk ini. Ya, di menu-menunya ini Bapak Ibu. Oke, kita tambahkan ya. Misalkan tadi ada materi. Enaknya ini Bapak Ibu, contohkan satu aja. Materi ini tautannya mau kemana? Mau ke materi. Kita sisipkan. Oke, satu lagi Bapak Ibu supaya nanti tahu Bapak Ibu. Setelah materi tadi ada apa namanya? Penilaian. Oke, kita ke penilaian. Nah, ini kita taruh di sini. Dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nanti silakan coba sendiri. Oke, kita tampilkan previewnya seperti apa. Oke, kita klik materi. Nah, langsung diarahkan ke halaman materi ya. Cuman tadi tidak saya tambahkan baliknya ya, nanti sama caranya, baliknya sama ke halaman muka gitu ya, jadi nanti ditambahi lagi. Nah, atau back gitu ya, ini kalau mau ke penilaian. Jadi itu fungsi dari tombol seperti itu Bapak Ibu. Oke, nah terakhir ini Bapak Ibu, sebenarnya nanti masih banyak ya, tapi Bapak Ibu silahkan nanti explore masing-masing ya, insya Allah mudah sekali. Tema tadi juga belum ya, tema ini tinggal milih Bapak Ibu mau mode yang mana gitu ya. Oke, kalau saya pakai yang sederhana ini aja ya, nanti Bapak Ibu sesuaikan. Yang terakhir Bapak Ibu, atau belum terakhir ya, ini bisa kolaborasi. Misalkan saya mau kerjakan dengan wali kelas gitu ya, karena di saya ada wali kelas, guru kelas gitu ya, dengan guru kelas saya, maka tinggal mengetikkan emailnya, kemudian jadikan editor. Oke, nanti beliaunya juga bisa mengedit gitu. Oke, kalau sudah, Bapak Ibu jangan lupa untuk mempublikasikan. Ini kalau tidak dipublikasikan, maka tidak akan bisa dilihat orang lain. Nah, namanya apa? Kelas 4B SD Plus Rahmat gitu ya. Plus Rahmat. Oke, seperti ini nanti jadinya. Alamatnya yang ini Bapak Ibu nanti. Nah, yang ini nanti ya, yang Bapak Ibu pastikan yang ini di di template set tugas itu ya, slide tugasnya itu ya. Oke, kalau sudah ini dikelola sebentar, mana tadi? Nah, ini ya. Sebentar, ini linknya pastikan ini diklik yang public ya. Pastikan yang public, selesai. Kemudian yang ini dipublikasikan. Kalau tidak begitu, maka tidak bisa dilihat orang lain. Oke, kita coba ya linknya Bapak Ibu ya. Linknya yang ini, salin link. Nanti tampilannya seperti apa? Nah, blok apa? Setnya udah jadi nih Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini. Ini kalau mau diklik, nah sudah kita diarahkan ke tab baru. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Mau coba tadi yang udah diisi bahasa Indonesia. Nah, ini sudah ada halamannya. Oke. Misalkan kita mau ke penilaian gitu ya, kita cek. Nah, nanti tampilan di siswa kan seperti ini Bapak Ibu. Oke, bisa langsung diisi di sini. Nah, kan bisa ya. Oke, bisa langsung diisi di sini, atau klik yang ini, nanti siswa itu akan dibawa ke tab baru. Misalkan mau lihat profil ya. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Jadi dengan adanya site ini, Bapak Ibu bisa memberikan informasi ke wali murid atau ke semua orang ya yang nanti membaca atau memiliki link ya. Nanti diklik linknya, nanti semuanya bisa melihat informasi yang ada di site. Nanti Bapak Ibu kegiatan pembelajaran, informasi dan lain-lain bisa ditempel, diinfokan di
site ini. Demikian Bapak Ibu. Nah, ini tadi kalau ke materi gitu ya. Nah, seperti ini maksudnya tadi. Nah, kalau ini nanti mau dihilangkan bisa Bapak Ibu, maksudnya disembunyikan ya. Kalau Bapak Ibu nanti pakai yang tombol ya, jadi supaya tidak double-double gitu ya. Kalau pakai tombol ini berarti yang atas ini dihilangkan. Bagaimana caranya? Kita balik lagi ke sini. Apakah bisa diedit? Bisa Bapak Ibu. Nah, misalkan ini di halaman gitu ya. Tadi mau disembunyikan yang materi gitu ya. Bentar, mohon maaf. Disembunyikan dari navigasi. Oke, ini juga disembunyikan. Ini juga disembunyikan. Tapi nanti Bapak Ibu kalau ini sudah disembunyikan, maka tombolnya ya Bapak Ibu harus tombolnya dilengkapi. Nah, ini hilang ya Bapak Ibu ya. Tombolnya harus dilengkapi. Oke, setelah melakukan pengeditan Bapak Ibu jangan lupa selalu dipublikasi atau dipublish ya. Karena kalau tidak dipublish maka tampilan di yang ini tadi, di tampilan yang link yang sudah kita share itu tidak akan berubah. Nah, tapi kalau sudah dipublikasikan gini, kita refresh ya Bapak Ibu ya. Nah, hilang kan? Nah, nanti seperti itu Bapak Ibu. Sebentar. Yang ini. Oke, ini sudah yang dipublish, sudah hilang ya Bapak Ibu ya. Jadi mainnya pakai main tombol. Jadi tapi di sini harus dipenuhi semua ya. Juga dikasih tombol back atau ke home ya, back ke home-nya, ke berandanya seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin sementara itu Bapak Ibu. Semoga ini bisa membantu penugasan Bapak Ibu dan nanti Bapak Ibu juga bisa lebih mengeksplor lagi Google Site ini. Dan seperti yang disampaikan di awal tadi, ini kalau Bapak Ibu nanti bisa menguasai gitu ya, nanti bisa dibuat yang lebih keren seperti ini, atau mungkin untuk mohon maaf katakanlah dodolan gitu ya. Jadi ini sarana yang efektif sekali untuk promosi. Nah, kalau di kelas ini berarti Bapak Ibu mempromosikan, membranding sebanyak-banyaknya kegiatan-kegiatan di kelas atau di sekolah Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak kekurangan ya barangkali. Semoga yang simple, yang sedikit, yang sederhana ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Selamat mencoba, selamat berkarya, selamat mengerjakan tugasnya. Tetap semangat dan sehat selalu. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.